مصطفى مصطفى منبع للصفا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kembali kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita hari ini untuk mengkaji kembali hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita bahas hadis yang ke-12 dari buku 40 hadis dari 40 kitab dalam Ihya Ulumuddin. Hadis tersebut berbunyi, tunkahul mar'atu limaliha wa lijamaliha wa hasabiha wa diniha fa'alaika bidzatid din taribat yadak. Hadis ini berkaitan dengan pemilihan calon pasangan bagi seseorang. Jika dia seorang laki-laki, maka calonnya tentunya wanita. Jika dia seorang wanita, maka tentunya calonnya pria. Sama kriterianya, yaitu 4 hal. Yang pertama, limaliha, cari yang hartawan, yang banyak hartanya, cari yang kaya. Yang kedua, lijamaliha, cari yang cantik. Kalau dia perempuan, cari yang ganteng. Nah, yang ketiga, lihasabiha, kebangsawanannya, keturunannya, cari yang baik-baik. Yang keempat, lidiniha, karena agamanya, cari yang paham agama. Kemudian di akhir hadis ini ada stressing perintahnya, yaitu fa'alaika bidzatid din taribat yadak. Maka hendaklah nikahi wanita yang punya agama, butuhlah kedua tanganmu. Jadi Rasulullah menyatakan kalau tidak bisa 4 kategori ini, maka pilih yang terakhir, yaitu yang punya agama. Lalu dikatakan butuhlah kedua tanganmu. Apa maksud butuhlah, perlulah kedua tangan ini? Maksudnya adalah hidupmu akan berkah. Nah, hadis ini riwayat muttafaq alaih, artinya disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Jadi diriwayatkan dari Abu Hurairah. Kemudian hadisnya ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasai, juga Ibnu Majah. Imam Al-Ghazali memasukkannya di dalam kitab nikah. Nah, jadi jika seseorang ingin menikah, seorang jomblo ingin mencari pasangan, seperti itulah kriterianya. Biasanya keempat-empat kriteria ini sangat sulit didapatkan. Kemungkinan kita bisa dapat 2 kriteria, agama mesti yang utama dengan cantik, atau agama dengan kaya, agama dengan keturunan baik-baik. Jarang sekali kita jumpai keempat-empat ciri-ciri ini. Nah, seandainya hanya memilih 1 ciri, maka pilihlah yang kuat agamanya. Jadi penjelasan hadis ini sudah sangat-sangat begitu jelas bagi kita. Hanya saja tinggal kita yang mau melakukan atau berpikir dan mengambil tindakan terhadap diri kita sendiri. Sebagai penutup, kita nukilkan perkataan sebagian orang Arab yang mengatakan, jangan kamu nikahi dari perempuan itu 6 perkara. Apa? Yang pertama, ananah. Apa itu ananah? Ananah adalah pengadu. Artinya, jangan cari wanita yang suka mengadukan keluh kesahnya. Sakit sedikit dia mengadu kepada suaminya, dibalutnya kepalanya, berpura-pura sakit. Nah, seperti ini jangan dinikahi. Kemudian, mananah. Apa arti mananah? Perempuan yang pengungkit. Dia suka mengungkit kebaikannya. Misalnya dia ada bekerja, dia bilang kepada suaminya, aku begini kan karena membantu kamu menafkahi keluarga, gaji kamu tidak cukup. Jadi dia mengungkit-ungkit kebaikannya di hadapan suaminya. Sebaiknya jangan cari wanita yang seperti 2 ini. Kemudian yang ketiga, yaitu hananah. Hananah ini adalah wanita janda, dalam artian bukan kita tidak boleh menikahi wanita janda, tapi wanita janda yang perindu. Apa maksudnya? Merindukan akan kebaikan suaminya terdahulu. Setelah kita nikahi dia, maka dia akan menyebut-nyebut bahwa suaminya yang pertama lebih baik dari kita. Ini tidak baik. Jadi jangan nikahi wanita yang ketiga ini, yaitu hananah. Kemudian yang keempat, hadaqah.
yaitu wanita yang pemandang. Apa maksud pemandang di sini? Jika melihat sesuatu benda dia ingin, lihat mobil mewah dia ingin, lihat pakaian dia ingin. Tapi keinginannya itu selalu menyusahkan suaminya, tidak dilihatnya keadaan kondisi ekonomi suaminya, sehingga keinginannya itu digantungkan kepada suaminya. Nah, ini juga jangan dinikahi. Lalu yang kelima, jangan dinikahi adalah baraqah. Baraqah ini adalah wanita yang suka bersolek atau berhias. Dia sibuk menghias wajahnya, dirinya, pakaiannya, tapi diterbengkalaikan keluarganya, anaknya, suaminya. Bahkan kalau dia marah kepada suaminya, dia akan memakan makanannya sendiri. Nah, seperti itu namanya baraqah. Dan yang terakhir, yang keenam, syadaqah. Pakai shin ya, bukan pakai sa. Sadaqah beda. Itu sedekah, ini syadaqah. Apa itu syadaqah? Wanita yang cerewet. Janganlah nikahi wanita yang cerewet. Nah, tapi kalau kita mampu untuk mendengarkan, kita anggap saja cerewetan dari istri kita itu seperti trompet Kennedy yang begitu merdu, maka kita akan aman. Dan jangan kita sanggah karena dia akan marah. Nah, keenam hal ini menurut orang Arab jangan kita nikahi. Semoga apa yang kita jelaskan pagi ini bermanfaat dan menjadi kebaikan bagi kita untuk memilih pasangan kita. Itu bagi laki-laki. Lalu bagi perempuan sama sebaliknya. Jadi masukkan saja ciri-ciri itu kepada laki-laki, kalau kita perempuan kepada perempuan, kalau kita seorang laki-laki. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.